Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat tetap. Bertemu lagi dengan saya Parman yang paling ganteng sekeluarga. Ya. Saya kali ini masih tetap ditemani dengan sahabat saya, dengan Mas Irin. Halo Mas Irin. Halo Mas. Ya. Sehat Mas Irin? Sehat Mas. Mas. Ini sesuai dengan janji kita sama sobat tetap. Di session yang lalu kita janji akan mengungkap tentang begu ganjang dari Sumatera Utara, Tanah Karo, Medan. Ya. Mas tahu nggak tentang begu ganjang? Ya Mas, tahu. Nah, gimana tuh Mas begu ganjang? Apa artinya itu begu ganjang, Mas? Baiklah, untuk sebenarnya saya akan menceritakan masalah begu ganjang. Ciri-ciri begu ganjang. Iya. Ciri-ciri begu ganjang itu, begu artinya hantu. Begu ganjang. Ya. Begu. Ganjang itu panjang. Tinggi, tinggi, kurus gitu. Jadi hantu yang berbadan kurus tinggi, kurang lebih setinggi pohon pinus yang gede. Gitu. Dengan muka, kalau muka jelas serem, menakutkan, karena itu kan yang hantu, bukan makhluk tapi makhluk yang sangat legendaris, khususnya di Sumatera Utara, di daerah tadi yang disebutkan Tanah Karo. Tanah Karo. Iya. Nah, itu seperti apa Mas ciri-cirinya begu ganjang tersebut? Ciri-cirinya ya seperti tadi yang saya ceritakan tadi, antara kurus, tinggi, terus setinggi ya pohon kelapa wajahnya atau pohon pinus. Wajahnya menyeramkan Mas, dengan mata itu keluar bercekan darah merah-merah, lidah juga keluar panjang, rambut gimbal. Pokoknya ya ngelihat aja orang pasti nggak ini Mas, sakit gitu. Itu segitu bahayanya. Wah, luar biasa itu. Ceritanya sampai ujung Sumatera itu tahu semua. Kalau masalah begu ganjang itu keganasannya itu luar biasa. Berarti sangat legendaris. Legendaris banget. Nah, ini menurut cerita bahwasanya di sana tuh banyak yang memelihara begu ganjang. Nah, itu untuk apa sih Mas begu ganjang? Ya itu terutama itu kaum petani ya Mas ya. Petani yang biasanya itu punya lahan atau ladang itu yang luas, dan petani jeruk atau buah-buahan apa itu yang sangat bagus, atau di sawah yang sawahnya itu lebar juga. Jadi begu ganjang itu dipelihara oleh petani untuk menjaga ladangnya Mas, biar aman. Kalau dulu kan pada dicuri orang, ternyata yang nyuri lebih pinter kan gitu. Nah, mungkin yang punya ladang tersebut juga lebih pinter, nyarinya yang begitu kan gitu, Mas. Yang kayak katakan begu ganjang. Nah, berarti siapapun bisa dong istilahnya memelihara begu ganjang tersebut. Bisa Mas, karena di sana itu di Tanah Karo Batak itu ada sebuah perkampungan yang khusus ada yang punya begu ganjang, artinya itu jual beli kan. Ya jual beli nggak? Jual gitu Mas. Jadi khusus tukang tersebut kayak suku-suku pedalaman atau dikatakan itu dukun gitu Mas, yang mempunyai begu ganjang khususnya untuk menjaga ladang gitu. Nah, itu prosesnya seperti apa sih Mas? Misal kalau kita ingin memelihara begu ganjang tersebut. Prosesnya ya paling nanti
datang ya, datang ke tempat perkampungan tersebut dengan orang yang punya bego ganjang tersebut. Nanti kan di sana itu dikasih petunjuk apa yang dibutuhkan kayak gitu Mas. Terus persyaratan atau sesaji kaserannya kan begitu Mas. Yang dibutuhkan itu memang harus dipenuhi semua. Baru nanti bisa mau ditaruh di mana kan begitu Mas. Ada nggak misalkan kayak apa sih, mungkin persembahan atau tumbal, apa tergantung perjanjiannya? Ya tergantung perjanjiannya juga Mas. Tapi ya tumbal tetap kalau namanya kita itu muja atau punya perjanjian sama makhluk-makhluk sakral seperti itu ya kan. Apalagi makhluk yang menyeramkan pasti ada Mas. Biasanya setahu sedengar saya itu kayak janin bayi yang masih seger itu nanti dibawa ke sana, tapi itu syaratnya pasti nyuri, ambil gitu, nah, dibawa ke sana nanti untuk memanggil cara pemanggilan bego ganjang. Nanti dikenalkan, ini loh kamu ikut ini, majikanmu ini kan begitu kan. Seperti ya kalau di Jawa kan memang ada sebuah kayak semacam tuyul kayak gitu, cuma kan ini bukan tuyul kan, ini khusus, ini makhluk ini menyeramkan, khusus mematikan gitu. Jadi orang lihat pun ya sakit atau mati, meninggal itu, apalagi orang salah nyalain atau nyuri di dalam perkebunan atau jeruk atau apa, itu pasti sakit lama-lama, kritis akhirnya meninggal. Nah itu itu hanya untuk menjaga lahan atau bisa untuk yang lainnya itu bego ganjang? Kalau dulu memang khususnya itu penjaga lahan karena biar aman dari pencurian. Tapi zaman sekarang ini kecanggihan orang atau kecanggihan dukun tersebut karena demi kekayaan itu bisa untuk nyari kekayaan gitu, disalahgunakan gitu. Berarti awalnya zaman dahulu tuh bener ya? Awalnya bener untuk Mas, menjaga lahan. menjaga lahan biar aman dari pencurian, pencurian bukan hama. Kalau hama semprot kan. Kalau pencurian kan orang gitu. Cuman saat ini ya yang saat ini disalahgunakan untuk apa, untuk kekayaan. Nah itu biasanya sama yang melihara bego ganjang itu ditaruh di mana itu? Misalnya di kebun, terus dia ditaruh di mana itu bego ganjang tersebut? Bego ganjang itu biasanya ditaruhnya di pohon Mas, pohon yang gede. Nah, jadi mungkin bisa ngawasin atau apa lahan mereka itu seluas apa, atau siapa yang mau nyuri atau apa kan gitu di pohon, karena mereka itu memang tinggi banget di apa, tingginya ya kayak seperti tadi yang saya ceritakan, setinggi pohon pinus. Jadi kalau walaupun ditaruh di pohon, turunnya juga paling turun begini kakinya, nggak mungkin naik kan gitu. Karena itu makhluknya kan udah makhluk halus kan gitu, dan menyeramkan gitu. Nah itu kalau memelihara bego ganjang itu ada nggak resikonya? Resikonya pasti ada Mas, karena kita kan apa namanya muja atau perjanjian, pasti orang pasti nggak, pikirannya nggak hanya bego ganjang saja kan, pikiran yang lain, mungkin lupa nggak ngasih sesaji atau makan mereka kan, mungkin bego ganjang itu berapa hari sekali atau berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali itu pasti ada makanannya khusus Mas, spesial edisi gitu ya. Resikonya kalau lupa ya majikannya sendiri yang dimakan gitu. Ya dimakan nggak langsung dimakan Mas, cuma kasih peringatan dulu sakit atau apa kan kayak itu. Tapi lama-lama cabut juga namanya kan gitu. Jadi itu makhluk itu sangat sakral, luar biasa, nggak ada ini, pokoknya udah melegendaris
dari di seluruh tanah Karo Batak. Kalau menyeramkan keganasan makhluk itu kan. Itu sampai sekarang masih dipergunakan. Masih, makanya orang-orang sana itu dilarang menyebut nama Biku Ganjang. Berarti ada pantangan Ya, ya itu pantangannya kan apa gitu. Pantangannya dilarang menyebut Biku Ganjang. Entah itu nanti kalau menyebut kayak gitu terus terjadi apa juga nggak tahu. Kalau di sini berani menyebut Biku Ganjang karena Biku Ganjang nggak bisa nyebrang gitu. Nggak bisa ke sini kan. Kenapa dia nggak bisa ke sini kan? Dia alam goib, bisa tembus kemana aja kalau menurut setahu saya gitu ya. Rajanya beda mas, mungkin ongkosnya nggak punya. Gitu. Tahu. Ongkosnya mahal gitu ya. Kalau ongkosnya naik kapalnya tenggelam. Lah kan enak naik pesawat dia bisa nangkring di atas gitu mas. Dia milih perawat. Oh gitu. Iya. Pesawat, paling pesawat itu sejempolnya Biku Ganjang. Yang ada malah jatuh pesawatnya. Iya, pesawatnya buat ini paling dikasih apa benang. Jadi kayak main layangan. Biku Ganjang itu. Kalau di Jawa Biku itu yang ngomong balede. Itu namanya setengah. Tapi bebelnya panjang. Biku panjang itu. Biku lo panjang gitu. Kalau di sana menyeramkan memang nggak boleh itu. Identik atau bagaimana itu kan dilarang, pokoknya nggak boleh gitu. Kecuali dalam hati jangan itu dalam hati Biku Ganjang. Mas, Ya, tadi saya mendengar Mas mengatakan tentang bayi. Nah, kalau misalkan ya kan tumbalnya tersebut nggak dapat bayi, itu apa yang harus dilakukan? ya kalau mereka yang disuruh dukunnya itu suruh nyari janin bayi atau ya istilahnya bayi yang mati masih segar kan gitu. Tetap mereka berusaha sampai kemanapun mungkin dia punya anak buah juga buat nyari info kayak gitu mas. Setelah itu kalau mereka itu nggak dapat juga ya pastinya kalau sudah berjanjian pastinya mereka sendiri yang buat ini mas. Berarti intinya harus memang gitu. Bayi tumbalnya gitu ya. Emang kalau mengambil Biku Ganjang awal syaratnya harus dipenuhi kan begitu. Nah, kalau nggak dipenuhi ya nggak bisa ambil. Tapi namanya orang butuh, bagaimanapun orang tersebut pasti berusaha kan gitu mas. Apa mungkin bisa ditukar dengan atau roti tawar kah atau apakah itu mungkin ya? Kalau roti tawar kan pasti lama mas, tawar-tawaran dulu. Oh gitu ya. Tawar-tawaran dulu. Bisa jadi bisa kagak gitu ya. Ya, ya sebenarnya mungkin bisa mas, cuma ya karena itu ngambilnya itu yang sangat berat, persyaratannya pun berat. Misalkan ditukar sama kambing atau hewan apa, ya pasti hewannya yang susah dicari kan begitu mas. Jadi memang persyaratan itu memang dicari yang susah. Yang susah. Kalau yang gampang setiap orang punya. Saya juga nanti bisa ini Biku Ganjang kan gitu mas. Mengerikan. Terus cara hubungan, cara apa, barang kan nanti ada tata cara sendiri di sana itu di tanah Karo itu. Berarti riskan dong untuk isinya daerah Sumatera Utara ketika ya kan seorang wanita hamil terus melahirkan, berarti sangat riskan. Pastinya selama kehamilan itu selalu pasti dijaga dan mereka pun pasti pakai orang-orang yang tahu kan gitu mas. Pasti hatinya pun dak dikduk kan gitu, supaya ini selamat lahir atau bagaimana kan. Mungkin di tanah Karo sana punya kayak penangkal atau kepercayaan bahwa nanti di perut atau di bajunya selama hamil itu dikasih, kalau orang Jawa delingo, bangle, gunting kayak gitu. Itu kalau orang Jawa mas. Kalau orang sana mungkin ada lagi entah jeruk, entah kembang,
entah apa kan begitu Mas. Iya, biar bayinya janin itu selamat lahir begitu, nggak diambil oleh bego ganjang. Iya. Sangat mengerikan berarti ya. Iya. Kan itu kan kadang-kadang kalau salah ini juga keluarga sendiri yang ketar-ketir kalau punya bego ganjang. Berarti kalau memang nggak bisa mendapatkan istilahnya tumbalnya atau persembahannya, itu berarti si pemiliknya benar-benar bisa kayak jadi korban istilahnya dimakan kan gitu, atau jadi apa sih namanya Tumbal. bebalik sendiri gitu ya ketuannya gitu. Bisa Mas, karena kalau sudah memiliki ya Mas, kalau sudah memiliki itu pasti dia sendiri nggak bisa tidur kayak gitu. Nah, karena nantinya apa diingat-ingat terus, ingat-ingat apa biar nggak salah gitu Mas. Nanti takutnya bisa anaknya sendiri atau tuannya sendiri atau ibunya sendiri kan begitu diambil ibu ganjang gitu. Ini kalau yang sudah memelihara memiliki, tapi kalau dari awal itu memang syarat itu memang harus dipenuhi kan gitu. Nah itu berarti kalau misalkan tadi Mas Irin bilang kan apa sih namanya bisa kayak saudaranya atau keluarganya, berarti ketika salah satu dari pihak keluarga tersebut memelihara nih ya bego ganjang tersebut, apakah harus seluruh keluarga itu mengetahui atau tidak? Oh itu biasanya rahasia perusahaan Mas. Jadi walaupun anak istri pun nggak pernah dikasih tahu bahwa nanti si bapak ini punya peliharaan seperti itu Mas. Kalau dikasih tahu nanti si bocah kan nggak tahu Mas, bisa ngomong oh bapak saya punya makhluk yang serem, mungkin bisa ngomong kok tetangga yang tinggi gitu, ditaruh di pohon atau apa, orang kan pasti monyet, oh bukan gitu. Namanya apa gitu kan. Kalau anak kecil kan bisa ngomong sama tetangga atau saudara itu pasti rahasia perusahaan. Dan kesananya pun ya pasti diem-diem lah. Bahkan istrinya pun kadang-kadang nggak dikasih tahu ya. Iya, karena kan takut. Barangkali pas berantem oh dasar kayak bego ganjang ya gitu. Pasti tetangga kerungu kok bego ganjang ya gitu. Kenapa situ mau jadi sama bego ganjang kan gitu? Ya, kenapa itu jadi bapak bego ganjang kan gitu. Aduh, bapak bego ganjang. Berarti bener-bener ya sangat legendaris dan istilahnya menakutkan ya. Ya, khususnya di daerah Tanah Karo itu melegendaris dan makhluk-makhluk sakral seperti itu pada ditakutin Mas. Apalagi nyebut namanya saja nggak boleh kan gitu. Nggak boleh. Mungkin bisa didatengin atau apa gitu ya? Ya mungkin lihat saja sakit bisa mati. Apalagi nyebut itu kadang-kadang kan namanya makhluk halus itu kan di mana-mana dengar karena dari angin, dia dari angin juga bisa melihat, bisa tahu, bisa dengar kan gitu. Jadi nggak boleh mungkin larangan atau pantangan gitu. Dari turun temurun jangan menyebut ini ya gitu. Tapi bapaknya sendiri ngomong jangan menyebut bego ganjang, itu bapak nyebut kan kayak gitu. Berarti bapaknya udah ngajarin ya? Bapaknya ngajarin gitu. Pasti diceritain nanti kalau kamu nyebut ini anakku bego ganjang, kamu bisa ini kan begitu, takut-takutin ya biar dia itu nurut sama bapaknya atau biar belajar nanti ada bego ganjang loh, kalau nggak belajar anak kan pasti nurut gitu. Seperti untuk untuk kembang lambe misalnya untuk perharinya itu bego ganjang, tapi nggak pernah disebutkan. Nah ini yang saya dengar cerita ya Mas. Bahwasanya apabila ya seseorang ini di Tanah Karo sana ya, memelihara bego ganjang. Nah ketika salah satu dari warga sekitar mengetahui, yang saya dengar itu sampai kayak digerebek lah atau apalah, itu bener nggak sih Mas? Nah itu karena begini Mas, disalahgunakan tadi Mas. Oh karena disalahgunakan. Biasanya untuk jaga ladang, terus disalahgunakan untuk mengambil harta kekayaan. Di samping itu kan meresahkan masyarakat, takut juga, takut
mati, takut anaknya diambil kan begitu. Karena itu makhluk kayak gitu kan nggak pandang bulu. Kalau tetap ambil aja kan gitu, lapar tetap apapun dimakan. Iya mas. Judulnya dia kenyang gitu ya. Judulnya kenyang. Padahal banyak tukang somai yang lewat ya. Somai kurang. Oh kurang ya, aduh. Banyak juga udah Ya, dimakan. bahkan mungkin setelah punya itu mas, nantinya si petani itu harus menyediakan entah itu hewan kan gitu mas. Jadi tiap entah itu 1 tahun sekali atau 30 atau 41 hari sekali itu harus menyediakan makanan tersebut, tapi nggak berupa bayi karena dia sudah berjalan. Kalau memerlukan korban dia nyari sendiri dengan nanti apa yang diperintah. Misalkan ada orang ngambil buahnya, ngeliat buah kan, wah ini orang buahnya kan seger-seger, ngambil lah itu buat makan begu ganjang. Gitu. Ini cerita legendaris dari Sumatera Utara, Tanah Karo ini, Medan. Nah ini mitos apa fakta mas? Kalau untuk begu ganjang itu ceritanya itu melegendaris dari dulu sampai sekarang itu fakta mas. Fakta ya? Fakta itu karena tiap orang bisa melihat, tapi nggak semua orang loh. Tiap orang bisa melihat dan mereka pun bisa ngambil nyawa orang gitu, atau mematikan karena makhluk itu sebenarnya memang di hutan tapi memang penjaga. Nah, setiap orang yang ngambil itu pasti didatangi atau diambil nyawanya, atau melihat pun semakin tinggi kayak gitu kepala putus. Iya, fakta Ya, makanya mungkin sampai saat ini masih banyak yang masih menggunakan. banyak ya, ada mas, tapi ya nggak menyeluruh kan. Karena syarat-syarat yang sudah berat dan dulunya sudah pernah di demo masyarakat juga, yang khususnya itu dari perkampungan yang mempunyai begu ganjang. Oke sobat tetap, sekian dulu cerita dari begu ganjang. Tetap sekian cerita urban tentang begu ganjang. Untuk season berikutnya kita akan mengupas tentang guna-guna. Bagi sobat yang penasaran tentang guna-guna, tungguin cerita kita di season berikutnya. Untuk sobat tetap yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan. Buat yang lagi asik, enjoy, makin enjoy aja. Dan jangan lupa, buat yang lagi banyak rezeki, bagi-bagi dong ke kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bersama saya Parman yang paling ganteng sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam detak malam.